Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Al-Fakir atas nama Nasruddin Kamil, asal dari Sulawesi Tenggara. Dengan ini ingin memberikan pernyataan atau kesaksian tentang apa yang saya saksikan dan dengar selama mengikuti masa orientasi dan pembekalan anggota Majelis Silaturahmi Asmaul Husna di Kapilih yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2022. Di sini saya ingin memberikan kesaksian tentang beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut saya pribadi agak menyimpang dari beberapa muallimi, juga Buya Razi Hashim, dan juga seseorang yang mengakui dirinya sebagai Maulana Abati, Abi Ahmad Al-Badr. Saya Al-Fakir mengajukan nama untuk dikeluarkan Ismur Ruh pada bab ke-9, dan kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian keluarlah Ismur Ruh. Saya jangan diberi nama Ismur Ruh sebagai nama Hasan Manaf Al-Hirri. Kemudian setelah itu beberapa bulan kemudian saya menerima undangan untuk hadir di acara orientasi dan pembekalan sekaligus Bai'ah Thariqah Al-Muhammadi yang akan dilaksanakan di Pondok Kapili Bogor pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2022. Ketika berada di sana di hari pertama di Kapili itu, kami diperkenalkan tentang Harakah dan Thariqah Al-Muhammadi. Dan ketika di malam harinya sebelum melakukan mualimi sebagaimana yang sering dikatakan oleh mereka bahwa itu mualimi yang ada di Thariqah Al-Muhammadi tak ada di Thariqah yang lainnya, maka bahwa kami seluruhnya akan dihijrahkan koren kami sebelum melakukan proses muallimi. Maka kami saat itu begitu antusias bahwa koren kami akan dihijrahkan sebagaimana koren yang Rasulullah yang dihijrahkan menjadi muslim, sehingga koren itu tidak lain mengajak hanya untuk kebaikan. Maka kemudian kami melakukan dan mengikuti proses hijrah koren sesuai dengan arahan-arahan daripada Syekh Abdullah Al-Mansur. Dan setelah itu kami pun melakukan proses muallimi dengan membaca tawasulan dan zikiran-zikiran sebagaimana sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para muallimi saat itu. Dan ada pun kesaksian yang ingin saya berikan juga adalah pernyataan aneh yang kami dengar di sela-sela waktu istirahat kami. Dan saat itu kami berkumpul bersama beberapa kru Al-Badr, diantaranya salah seorang muallimi yang kami kenal dengan panggilan Syekh Abdul Qarib Al-Jabarut, yang mengatakan kepada kami bahwa kami yang hadir bai'ah di Thariqah Al-Muhammadi Kapili wajib untuk menjadi wali. Kemudian ada pula pernyataan dari salah seorang yang kami kenal dengan panggilan Kang Aldo, yang mengatakan kepada kami bahwa dia telah ditawarkan oleh Abati seorang bidadari. Itu pernyataan-pernyataan dari muallimi yang menurut saya agak aneh dan tidak sesuai dengan akal pikiran saya. Setelah itu pada hari kedua kami mengikuti pada siang harinya muncullah Buya Razi Hashim untuk memberikan selayang pandang tentang bagaimana beliau Buya Razi Hashim bisa bergabung dengan Thariqah Al-Muhammadi. Dan pada saat itu ada sebuah pernyataan dari Buya Razi Hashim yang membuat saya sedikit kurang merasa senang, sebab saya merupakan salah seorang yang mengamalkan amalan Ratibul Haddad, di mana di saat itu
Buya Razi mengatakan bahwa kru biasa saja dari Thariqah Al-Muhammadi ini atau daripada kru Al-Badar dan tim silaturahmi Asmaul Husna telah mengalami pengalaman rohani sebagaimana yang telah dialami oleh ulama-ulama dan para habaib yang telah mengeluarkan wiridan seperti Al-Latibul Haddad, Wardul Latif dan lain-lainnya. Dan juga ada juga yang sudah mengalami pengalaman rohani sebagaimana pengalaman rohani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pernyataan dari Buya Razi Hasim yang menurut saya agak sedikit berlebihan. Dan kami pula di saat di Kapili itu dikatakan bahwa kami nanti akan bagi yang punya kelonggaran untuk segera membayarkan kifarah ismuroh dengan biaya 100.000 dikali usia. Dan saya di saat itu di sana kan kira-kira yang harus saya bayar sesuai usia saya itu 34 tahun dikali 100.000 berarti yang harus saya bayar 3.400.000. Tapi saya saat itu belum langsung membayar, tetapi ada beberapa teman saya yang langsung membayar di tempat saat itu juga. Kemudian setelah tak lama setelah Buya Razi Hasim tampil, kami mengikuti arahan dari Syekh Abdullah Al-Mansur untuk membaca Iqrar Bai'ah Thariqah Al-Muhammadi. Setelah itu malam harinya kami pun setelah acara ngampar melakukan mandi Bai'ah Thariqah Al-Muhammadi. Dan pada hari ketiga atau hari terakhir dari masa orientasi di Kapili itu, Maulana Abati pun akhirnya tampil di atas panggung, kemudian memberikan sambutan dan menjelaskan kepada kami bahwa beliau diajarkan oleh Rasulullah tentang rahasia huruf. Dan tak lama kemudian Abati jatuh pingsan dan di atas panggung, dan kami pun kaget. Dan yang anehnya ketika pingsan itu Maulana Abati tangannya yang kanan menjulur naik untuk minta dicium oleh kami seluruhnya yang hadir pada saat itu, mulai dari kami peserta sampai para kru seluruhnya, tak ada yang bersisa, mulai dari akhwat sampai kami ikhwan dan seluruhnya, semuanya naik ke panggung untuk berbaris satu persatu untuk mencium tangan Abati. Yang anehnya setelah selesai mencium tangan beliau pun akhirnya sadar kembali. Dan setelah sadar, beliau mengatakan kepada kami bahwa beliau merasakan seperti baru saja berlari, seperti kira-kira sejauh 100 km. Dan beliau barusan saja dijemput oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat, dan juga berjumpa dengan Rasulullah, dan menyatakan bahwa Rasulullah menyampaikan pesan bahwa Rasulullah rindu kepada kami, sehingga saat itu banyak yang menangis dan terharu mendengar pernyataan seperti itu. Tak lama kemudian Maulana Abati menjelaskan dan membeberkan tentang perihal beliau, diantaranya menyatakan bahwa dibelah dadanya oleh Jibril di usia 7 tahun. Dan juga kalau tak salah ini saya kurang ingat, antara usia 11 atau 15 tahun beliau diangkat menjadi wali, dan di usia ke-25 diangkat menjadi wali kutub, dan di usia kurang ingat pasti antara 40 atau 50, ini usia yang ini saya agak lupa. Yang jelas beliau menyatakan di usia yang itu, antara itu beliau diangkat menjadi Al-Ghaus ke-25 sekaligus terakhir. Dimana melalui pernyataan ini, jika kita cocokkan dengan apa yang selama ini disampaikan oleh murid beliau Buya Razi Hasim, bahwa Al-Ghaus terakhir itu sudah pasti adalah Imam Mahdi. Dan jika dihitung-hitung bahwa Al-Ghaus itu dari zaman Husain sampai yang saat terakhir ini sudah dihitung-hitung sudah 24.
Jadi tinggal satu lagi yang belum muncul, dan itu sudah pasti adalah Al-Mahdi. Maka jika mencocokkan dari pernyataan Buya Razi Hasim, maka secara otomatis kita bisa menarik kesimpulan bahwa Abati mengakui dirinya secara tak langsung bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Kemudian juga Abati menyatakan bahwa beliau sedang mempersiapkan sekitar kurang lebih 124.000 orang untuk menjadi wali, dan 313 orang yang akan menjadi wali kutub dan akan ikut bersama beliau untuk berjuang. Dan mengikuti pernyataan beliau, Abati, bahwa beliau telah diperlihatkan tentang kondisi ke depan, bahwa tahun 2030 sampai 2033 itu akan terjadi paceklik, dan pada saat itu Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Dan beliau mengatakan hal ini bisa saja jadi lebih cepat daripada apa yang beliau perkirakan ini. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengalaman dan apa yang saya dengar dan saksikan selama mengikuti kegiatan orientasi dan pembayatan Thariqah Al-Muhammadi angkatan kedua, untuk bisa menjadikan pegangan bagi ulama-ulama tentang apa saja yang pernyataan-pernyataan yang sedikit aneh daripada kegiatan-kegiatan dari Thariqah Al-Muhammadi ini. Semoga bisa mengambil manfaat untuk kita semuanya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.